Adik-adik, shalom. Jumpa lagi di Siapakah Aku? Untuk memulai tahun yang baru ini, kita akan belajar dari seorang tokoh yang spektakuler untuk makin mengenal siapakah kita berdasarkan tokoh Alkitab ini. Adik-adik tebak ya, siapakah tokoh aku yang kakak ceritakan? Langsung aja kita mulai. Siapakah aku? Aku seorang Yahudi berasal dari Tarsus di Kilikia. Saat aku masih kecil, ibuku meninggal. Aku dibesarkan oleh ayahku, seorang Farisi yang ketat mentaati hukum Taurat, yang bangga menjadi bangsa Israel, bangsa perjanjian yang kepadanya saja Allah telah menyatakan kemuliaan dan rencana-rencananya. Aku diajar oleh guru bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang bijaksana dan sangat dihormati. Aku menjadi anggota Mahkamah Agama Yahudi. Aku marah kepada orang-orang yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan membenci pengikut-pengikut Yesus atau pengikut jalan Tuhan. Aku menangkap dan memenjarakan orang-orang yang memberitakan tentang Yesus ini, bahkan membinasakannya. Aku meminta surat perintah untuk menangkap orang-orang percaya kepada Yesus di Damsyik. Saat perjalanan ke Damsyik, aku melihat cahaya yang sangat terang dan aku mendengar suara yang berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Aku kemudian menjadi buta, tidak bisa melihat apapun. Kemudian Imam Ananias datang menyembuhkanku. Akhirnya aku bertobat dan dibaptis dan menjadi pemberita bahwa Yesus adalah anak Allah. Meski aku dulunya pendosa, aku menerima kasih karunia dan menjadi pemberita tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ada lembaran baru dalam hidupku saat aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, siapakah tokoh aku yang kakak ceritakan? Dia adalah Paulus yang sebelum bertemu Tuhan Yesus namanya Saulus. Dari tokoh ini kita belajar bahwa Tuhan kita ahlinya mengubah hati manusia yang dari penuh amarah dan benci menjadi penuh kasih karena telah menerima kasih karunia saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitupun saat adik-adik lebih mengenal Tuhanmu, maka hati kita pun diubahkan. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Apa itu kelemahan kita, dosa kita, sakit penyakit, keterbatasan kita, kondisi keluarga kita, tidak ada yang dapat melawan Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan berkarya dalam hidup kita. Rencana Tuhan pasti terjadi dan yang terbaik karena Tuhan mengasihimu. Selamat memasuki tahun baru dengan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.